Baiklah, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Anda Nopalina MM, yang juga saya hormati Ibu Andi Salviah, Bapak Peri, dan Ibu Ita yang menjadi narasumber kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa juga kepada rekan-rekan sejawat saya yang tercinta, para widya iswara, guru bangsa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat dan rahmatnya jugalah kita bisa berkumpul di sini. Pada hari ini izinkan saya Isnaya Sari dari Pusdiklat BPS RI selaku moderator yang akan membantu kegiatan e-sharing kita pada sesi pertama ini, yaitu mengenai pelaksanaan stula dan aksi perubahan itu sendiri. Jadi topik yang akan kita diskusikan pada sesi pertama ini adalah mengenai pelaksanaan stula virtual dan aksi perubahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi pertama ini waktu yang disediakan oleh Bapak host kita hanya 1 jam. Jadi insya Allah nanti Ibu Andi akan memberikan pemaparannya kurang lebih 30 menit, kemudian pada sesi 30 menit berikutnya kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab sharing pengalaman kita. Sebelum kita melakukan diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan atau membacakan CV dari pemateri kita yang pertama ini. Beliau adalah Ibu Andi Salviah, Widya Iswara Ahli Muda dari Puslatbang KMP LAN Makassar. Beliau juga berprofesi sebagai seorang trainer di BNSP serta memiliki sertifikat Executive Coach dan lisensi trainer of ICC. Wah, luar biasa Bu Andi ya. Saya jadi iri, kapan saya bisa seperti Bu Andi? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya akan serahkan waktunya kepada Bu Andi sepenuhnya untuk memberikan pencerahan kepada kami terkait stula. Pada Bu Andi, kurang lebih waktunya 30 menit aja ya Bu, biar kita juga bisa tanya-tanya nih, membagi menyerap ilmu dari Ibu nih tentang virtual stula. Baik, kepada Bu Andi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Elis. Sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apa sudah kelihatan share screen-nya? Insya Allah kelihatan. Sudah. Sangat kelihatan. Ya, terima kasih banyak kalau begitu Bapak Ibu. Saya minta izin sebelumnya untuk sharing pengalaman saja yang mengenai apa yang sudah kami lakukan terkait dengan PKP dan juga PKA. Ya, jadi saya yakin juga Bapak Ibu nantinya juga akan melaksanakan hal ini ya. Tapi kebetulan saja mungkin kantor atau instansi kami sudah terlebih dahulu melaksanakannya. Gitu. Jadi untuk kali ini saya akan mewakili sebenarnya teman-teman dari Puslatbang KMP LAN untuk sharing mengenai 2 hal yang biasa kita lakukan di dalam PKP PKA, yaitu khususnya di agenda keempat ya, agenda aktualisasi yaitu studi lapang dan juga aksi perubahan ya, atau rencana aksi perubahan. Saya akan mulai dulu dengan studi lapangan Bapak Ibu ya, khususnya untuk contohnya pelatihan kepemimpinan administrator karena kurang lebih sama dengan PKP.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin moderator untuk memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kira tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Ais. Ya, jadi tanpa bermaksud untuk menggurui, karena saya lihat di sini banyak sekali senior saya ya. Ya, kalau dari LAN sendiri ini banyak sekali senior saya sekarang yang bergabung, bukan cuma Pak Ferry saya lihat, ada Bu Mary, ada tadi saya lihat Bang Yos juga, ya. Kemudian belum lagi dari PTSDM ya, seluruh Indonesia saya lihat ini, jadi saya juga mohon sharingnya ya terkait dengan apa yang kami sedang lakukan sekarang ini ya di tempat kami, yaitu di lapangan dan juga aksi perubahan yang dilakukan oleh para reformer. Nah, untuk kali ini, untuk yang sesi pertama dari saya akan sharing dulu terkait dengan studi lapangan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan dulu gambaran mengenai studi lapangan yang dilakukan. Sedianya kan kalau dalam matriksnya ya, yang dilakukan terhadap studi lapangan itu adalah metodenya klasikal. Ya, materialnya klasikal, tetapi karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan sehingga kita harus melakukannya secara virtual. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini di gambarannya, yang warna kuning itu ya adalah posisi di mana studi lapangan mulai dilakukan ya. Nah, pembekalan studi lapangan sebanyak 3 JP, kemudian studi lapangannya sendiri 22 JP, dan terakhir nanti ada berbagi pengalaman 6 JP. Jadi sebenarnya kurang lebih yang diberikan waktu untuk fasilitator mendampingi studi lapangan itu ada sekitar 28 ya, kurang lebih 28 jam pembelajaran di luar dari ceramahnya ya Bapak Ibu. Nah, cuman karena kemarin ini sistemnya virtual, sehingga akhirnya kami melakukan strategi ya sedikit strategi perubahan, di mana studi lapangan itu dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Ya, untuk 3 hari itu setelah materi manajemen kinerja itu sudah mulai diberikan pembekalan studi lapangannya, yaitu kurang lebih 3 JP. Untuk apa? Karena dirasakan bahwa peserta itu membutuhkan waktu untuk persiapan, ya berhubung mereka kan virtual ya, jadi masing-masing tempatnya, setiap kelompok itu tidak bisa ketemu dengan teman-temannya ya, jadi kita memberikan waktu berapa hari bagi setiap kelompok untuk bisa mempersiapkan ya sedikit waktu untuk bisa mulai mencari informasi terkait dengan lokus yang diberikan kepada mereka. Nah, kalau kita melihat jam pembelajarannya di sini, studi lapangan yang diberikan kepada fasilitator ada 2. Tapi kami sendiri kemarin itu mendapatkannya sebanyak 20 jam pembelajaran yang dibagi ke dalam 3 hari. Ya, karena kenapa Bapak Ibu ini mengikuti RAB ya, ternyata dalam RAB itu fasilitator hanya mendapatkan 20 jam pembelajaran untuk 3 hari. Nah, fasilitator yang disediakan untuk studi lapangan baik PKP maupun PKA ada 2 orang. Ya, ada 2 orang, masing-masing mendapatkan 20 jam pembelajaran. Sehingga kita juga akhirnya bisa mengambil 2 lokus. Ya, jadi satu widya suara memegang 1 lokus, tetapi setiap widya suara juga ini memegang 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Karena ada 40 peserta, ya masing-masing dibagi ke dalam 4 kelompok ya, 1 kelompok 10 peserta. Nah, jadinya widya suara memegang 2 kelompok jadinya. Sehingga satu lokus itu kita mencari 2 instansi atau 2 fokus jadinya di sana untuk supaya setiap kelompok itu ada fokusnya masing-masing.
Nah, untuk PKA kemarin kami mengambil 2 lokus, yaitu Kabupaten Banggai dan juga Kabupaten Luwu Utara. Ya. Nah, setiap kabupaten itu ada 2 instansi. Nah, ada 2 instansi yang kita ambil sebagai lokusnya karena ada 2 kelompok di masing-masing kabupaten. Itu gambaran secara umum untuk studi lapangannya. Nah, nanti setelah ada selesai studi lapangan, mereka diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu tidak seperti model klasikal yang dulu, di mana ada seminar di lapangan sebelum mereka pulang. Nah, untuk virtual ini tidak ada seminar secara formal, ya tidak ada. Jadi hari pertama itu mereka langsung virtual, ya berkunjung ke lokus. Kemudian hari kedua mereka sudah diberi kesempatan untuk membuat laporannya dan juga diberi kesempatan secara mandiri untuk masih bisa menghubungi lokusnya secara mandiri. Nah, hari ketiga itu mereka lebih banyak pemaparan di kelompoknya sambil memperbaiki laporannya karena mereka ada tugas. Ya, ada 3 tugas sebenarnya terkait dengan stula tersebut. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut prosesnya. Nah, kenapa stula ini masih kita siapkan? Ya, karena untuk kali ini, untuk pola yang baru ini, stula itu punya tugas atau punya fungsi yang lebih jelas kaitannya dengan aksi perubahannya. Jadi mana studi lapangan itu selain nilainya sudah ada tersendiri, kalau dulu kan nggak ada nilai tersendirinya ya. Kalau sekarang studi lapangan itu nilainya sudah 20% dari keseluruhan nilai di pelatihan. Kemudian studi lapangan juga ini berfungsi sebagai inspirasi, wadah inspirasi bagi peserta di dalam mengembangkan gagasan aksi perubahannya. Ya, jadi itu sudah ada keterkaitan langsungnya. Ya, enggak. Kalau dulu kan nggak wajib ya. Nah, kalau sekarang ini sudah diminta dituangkan dalam laporan individunya nanti. Bagaimana inspirasi yang mereka dapatkan di dalam studi lapangan yang bisa digunakan di dalam gagasan aksi perubahannya. Ya, ini ada gambaran kita lihat di sini. Jadi studi lapangan sama seperti dulu. Studi lapangan sebenarnya adalah wadah bagi peserta untuk menguatkan implementasi daripada agenda-agenda yang sudah dipelajari sebelumnya, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya, sedangkan studi lapangan itu sendiri sekarang masuk ke dalam agenda 4. Ya, agenda 4 bersama-sama dengan aksi perubahan. Ya, disebut sebagai agenda aktualisasi secara ini. Nah, tugas dari studi lapangan adalah memberikan inspirasi bagi peserta untuk bisa mengembangkan gagasannya di aksi perubahannya nantinya. Seperti itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi ini intinya dalam pembelajaran pelatihan studi lapangan ini, nantinya peserta diharapkan bisa mendapatkan lesson learn dan bisa mengadopsi atau mengadaptasi best practice yang didapatkannya di lokus nantinya. Jadi nanti hasil belajar peserta ada 3 sebenarnya ya. Yang 2 adalah dalam bentuk laporan, yaitu laporan kelompok dan laporan individu, di mana di dalam laporan kelompok ada lesson learn kelompoknya dan laporan individu ada lesson learn bagi reformer terkait dengan gagasan perubahannya. Plus yang ketiga, kita juga meminta peserta untuk membuat video pembelajaran dari proses studi lapangan yang mereka lakukan. Nah, kenapa ini kita minta ke peserta? Karena kita kan tidak melihat sebenarnya secara utuh proses pembelajaran studi lapangan mereka ya. Tidak seperti waktu klasikal ya, kita mengikuti semua. Tetapi ini karena kita terkendali dengan jam pelatihannya sendiri, Bapak Ibu.
seperti tadi yang saya katakan bahwa Widya Suara itu sudah cuma mendapatkan 20 jam pembelajaran di dalam 3 hari studi lapangan. Nah, kami kemarin membaginya. Jadi pada hari pertama full ya, jadwal peserta itu full. Tetapi 5 jam pembelajaran pertama, ya 5 jam atau sesi pagi, itu mereka fokusnya ke lokus, ya di mana mereka ada penerimaan ya secara resmi, kemudian ada sharing dengan lokusnya. Jadi sama seperti klasikal Bapak Ibu, jadi mereka di awal gabung semuanya karena ada penerimaan resmi, ya ada penerimaan resminya. Setelah itu di sesi berikutnya barulah mereka itu dipecah, ya dipecah 2. Kalau kami kemarin itu cuma di breakout saja supaya lebih mudah pemantauannya. Jadi cuma dibagi ke breakout room dulu, ya di breakout room dulu, 2 breakout room dulu awalnya. Karena mereka akan ada lagi penerimaan ya, penerimaan masing-masing oleh instansi lokusnya gitu, ya instansi lokusnya atau dinas masing-masing di situ. Jadi setengah hari pertama, mohon maaf Bapak Ibu ya, Widya Suara, setengah hari pertama kita itu tidak dihitung JP-nya ya karena itu full narasumber di situ hitungannya. Jadi Widya Suara baru dihitung JP-nya nanti setelah istirahat siang. Kami di situ dihitung 5 jam pelatihan di situ. Ya untuk apa 5 jam pelatihan? Di situ kita akan mengumpulkan data informasi yang sudah didapatkan dari lokus pada saat sesi pagi tadi. Ya, sesi pagi sebelumnya ya. Jadi di situ mereka juga sudah mulai berbagi peran, kemudian mengumpulkan informasi yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Kalau masih kurang, kita akan meminta peserta untuk menghubungi secara mandiri instansi lokus mereka masing-masing. Itu di hari pertama semuanya. Nah, di hari kedua, kita memberikan waktu di situ kurang lebih 5 jam pelatihan. Ya, 6 jam pelatihan. Ya, jadi totalnya kan sudah ada 11 ya Bapak Ibu. Gunanya adalah mereka itu share dengan fasilitator mengenai apa yang sudah mereka wrap up gitu. Baik untuk laporan kelompoknya maupun video, ya video yang mereka siapkan. Nah, setengah harinya apa yang mereka lakukan? Itu mandiri Bapak Ibu. Ya, mandiri. Jadi ini sebenarnya terserah kesepakatan antara fasilitator dan pesertanya. Ya, kalau kami kemarin kita tetap sediakan Zoom meeting-nya supaya mereka bisa tetap diskusi di dalam room dan juga supaya Widya Suaranya masih bisa sekali-sekali itu bisa memantau mereka walaupun tidak terhitung ya karena hitungannya adalah mandiri di sini. Nah, hari ketiga baru kita full 9 jam pelatihan di situ di mana mereka setengah hari itu adalah pemaparan di kelompoknya saja. Ya, seperti apa sih laporan kelompok yang sudah mereka lakukan? Apa-apa lagi kira-kira yang belum mereka tambahkan ya, yang perlu mereka tambahkan sebelum nanti itu mereka harus mengirim soft file-nya ke penyelenggara. Nah, setengah hari siangnya itu yang di hari ketiga adalah kesempatan dari fasilitator untuk mendampingi peserta menyusun laporan individunya. Ya, ini penting Bapak Ibu karena kadang-kadang peserta itu sulit membedakan antara laporan kelompok dengan laporan individunya. Ya, seperti itu ya, karena kalau kita melihat tampilan laporan yang diminta, mohon maaf ini karena waktunya cuma 15 menit, jadi saya tidak menyajikan semua bahan paparannya ya. Sorry, bukan ini ya. Jadi ini kan kalau untuk kelompok yang dimintakan yang ini ya. Jadi untuk laporan kelompoknya, mereka harus menyajikan profil instansi, kemudian organisasi tempat lokus mereka sendiri. Ya, jadi untuk 2 kelompok, profil organisasi atau pemerintah daerahnya mungkin sama, tetapi setelah di profil instansi mereka harus mencari masing-masing.
Nah, sampai ke bawah itu, sampai ke poin ke-7 itu adalah yang wajib mereka sampaikan di dalam laporan kelompoknya. Nah, untuk laporan individunya, ini yang biasa mereka bingung gitu. Karena kita juga meminta mereka untuk menyampaikan profil instansi. Ya, profil instansi juga yang diminta. Cuman, kalau laporan kelompok itu, yang membedakannya sebenarnya adalah lesson learn di bawah. Ya, lesson learn-nya. Jadi, lesson learn-nya kalau tadi di kelompok, lesson learn secara umum ya, karena di sini ada poin-poin yang diminta untuk lesson learn kelompoknya. Ya, ini disesuaikan dengan agenda-agenda yang sudah mereka pelajari. Ya, jadi tadi seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa Stula itu adalah wadah penguatan bagi peserta untuk melihat implementasi dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, ini ada semua di sini, dijadikan sebagai lesson learn. Ya, jadi agenda 1 ada ya peran kepemimpinan, kemudian agenda 2 itu ada inovasi, kompetensi, dan jejaring kerja. Nah, sisanya itu adalah di agenda 3. Itu semua plus dengan video. Nah, video yang kita minta untuk video kelompoknya di sini adalah proses mereka melaksanakan stulanya Bapak Ibu. Jadi dari awal, mohon nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator stula sudah mengingatkan peserta, terutama yang membawakan materi pembekalannya ya, tolong ingatkan ke peserta untuk mendokumentasikan baik secara dengan foto maupun video proses pembelajaran stula individunya. Ya, jadi mereka memfoto dirinya sedang mengikuti stula hari pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Untuk nanti mereka gabung nanti di kelompoknya tersebut menjadi sebuah video pendek nantinya ya, seperti itu. Dan itu nanti mereka harus sharing ke YouTube, linknya yang diserahkan ke penyelenggara. Nah, itu lesson learn untuk kelompoknya. Nah, yang membedakan dengan di individu adalah di lesson learn individunya saja sebenarnya. Jadi kalau mereka tanya, ini profil organisasi yang dimaksud, kinerja dan masalah yang mana? Tetap sama sebenarnya seperti yang di laporan kelompoknya. Makanya kenapa setiap individu itu harus all out di dalam laporan kelompoknya, dalam membantu kelompoknya menyelesaikan laporan kelompoknya tersebut. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan di situ. Nanti kan data dari laporan kelompoknya itu tinggal mereka ambil gitu. Yang membedakan adalah lesson learn individunya nih. Apa sih yang mereka dapatkan yang menginspirasi mereka, untuk mereka bisa kembangkan di dalam gagasan mereka. Nah, inspirasinya memang masih juga terkait dengan yang poin-poin tadi ini Bapak Ibu ya, peran kepemimpinan seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini sudah dibawa ke dalam gagasannya mereka. Contoh misalnya kemarin salah satu pembelajaran yang kita dapatkan di Luwu Utara adalah strategi dinas pemberdayaan masyarakat desa ya, kalau nggak salah ya, dinas pemberdayaan masyarakat desa di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Gitu. Mereka melihat bahwa selama ini mereka kesulitan ya untuk mengetahui permasalahan yang ada, sehingga mereka juga sulit untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya gitu. Kenapa? Karena informasi yang kurang dari bawah ya, dari bawah ke atas. Jadi informasi dari desa itu kurang yang mereka dapat gitu, sehingga mereka kurang tahu apa permasalahan yang ada di desa. Nah, strateginya adalah mereka melakukan proaktif ya. Jadi mereka melakukan tindakan proaktif berupa dalam setiap bulan mereka itu ada menginap 1 malam di desa tersebut. Ya, jadi melihat langsung secara dekat kehidupan masyarakat sekaligus menghimpun apa sih permasalahan yang ada di desa tersebut. Jadi mereka mendengarkan langsung dari masyarakat gitu. Ya, jadi kepala dinas wajib ikut menginap, termasuk juga bupatinya ikut juga di situ. Nah, itu mereka rasakan lebih efektif untuk mendapatkan permasalahan
secara fakta ya, langsung di situ. Kemudian mereka juga bisa tahu ya apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu menginspirasi beberapa peserta ternyata ya, di mana mereka jadinya menuangkannya ke dalam gagasan mereka. Jadi bukan gagasannya sendiri ya, tetapi mereka melihat bahwa supaya gagasan saya ini bisa berjalan dengan lebih baik, saya harusnya lebih proaktif gitu mendekati stakeholder saya gitu. Jadi para pengambil kebijakan itu diajak untuk bisa langsung berhubungan dengan masyarakat ya di bawah, sehingga mereka bisa lebih bisa menyampaikan informasi kebijakan-kebijakan daerah ya, kebijakan instansi ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham, dan masyarakat juga bisa menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan. Itu yang mereka dapatkan. Jadi itulah yang mereka tuangkan. Jadi bukan gagasannya sendiri, tetapi poin-poin penting yang bisa mereka ambil dari best practice yang mereka pelajari pada saat sekolah, dan itu akhirnya menginspirasi mereka di dalam melaksanakan proyek perubahannya. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya yang kita bisa dapatkan ya dari lesson learn individunya. Nah, itulah yang mereka tuangkan. Nanti di dalam aksi perubahan itu memang nggak semuanya kelihatan Bapak Ibu. Ada yang menuliskannya di dalam latar belakang, tapi ada juga yang enggak gitu. Nanti pada saat mereka menuliskan rancangan rencana aksinya, ya milestone-nya, itu ada beberapa kegiatan yang ternyata mereka adopsi dari jalan-jalan secara virtualnya mereka tersebut. Itu gambarannya. Nah, desain pada saat best practice kita, karena ini adalah studi lapangan virtual, jadi memang banyak sekali kita melakukan persiapan. Ya, dibandingkan yang lalu-lalu ya. Tantangannya sebenarnya kan adalah di jaringan nih. Ya, tantangan kami itu adalah di jaringan sebenarnya. Bukan hanya jaringan dengan lokus, tapi juga antara peserta. Ya, peserta dengan kami dan peserta dengan lokus, kami dengan para stakeholder gitu. Sehingga ini membutuhkan cukup banyak waktu untuk kita berkomunikasi dan tes, ya, tes juga gitu. Nah, untuk jaga-jaganya, kami juga meminta ke peserta untuk bisa sudah menggali permasalahan yang ada, ya, permasalahan yang ada di lokus dan fokus mereka masing-masing. Nah, ada satu cara yang kami perkenalkan ke mereka, yaitu menggunakan Google Earth. Ya, jadi untuk bisa lebih dekat dengan lokus yang mereka akan kunjungi, kami juga meminta mereka untuk melihat secara virtual lewat Google Earth. Jadi walaupun misalnya lokusnya itu menyajikan beberapa best practice ya, misalnya kemarin kalau utara kemarin itu kan yang disajikan lebih kepada hipnoterapi bagi ibu-ibu yang lagi hamil, tapi ternyata peserta bisa mendapatkan yang lainnya juga gitu lewat Google Earth ya. Begitu juga dengan yang di Banggai ya. Jadi walaupun sebelumnya kan mereka sudah mendapatkan informasi dari dinas terkait mengenai best practice yang mereka bisa pelajari, tetapi karena mereka juga sebelumnya sudah berkunjung secara virtual lewat Google Earth, itu ada beberapa spot yang mereka dapatkan, yang mereka juga tanyakan ke ke lokus, dan lokus juga agak-agak excited dan surprise sebenarnya, karena mereka tidak menyangka bahwa peserta itu mengetahui hal tersebut. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi intinya memang banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan, karena untuk online itu sangat terbatas waktunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di lokus kita juga dalam RAB itu mempersiapkan yang namanya selain narasumber ya, narasumber ceramah, kita juga menyiapkan yang namanya pengajar eksternal untuk di lokus.
apa tugasnya? Jadi ada 7 orang yang kita siapkan dalam RAB untuk setiap lokus. Nah, apa gunanya? 7 orang ini adalah orang-orang yang nanti memberikan informasi bagi peserta pada saat mereka itu penggalian secara mandiri. Ya, di waktu-waktu yang mandiri tadi itu. Karena waktu untuk online kan sangat terbatas. Ya, jadi di dalam RAB itu sudah diantisipasi dengan adanya pengajar eksternal. Sebanyak 7 orang kalau tidak salah itu. Nah, itu gambaran kaitannya dengan bagaimana kita melakukan persiapan sehingga diharapkan nanti di pelaksanaan kita tidak terlalu banyak masalah. Ya, dan kalaupun ada masalah kita sudah bisa antisipasi. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Stula, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Nanti mungkin kita lebih banyak gali nanti di sharingnya ya, atau diskusinya. Itu informasi pertama, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan terkait dengan rencana aksi atau aksi perubahan. Ya, mudah-mudahan sudah dilihat tampilannya Bapak Ibu ya. Ya. Mau nanti diinformasikan ke saya kalau kurang jelas nanti suaranya atau tampilannya. Karena kadang-kadang yang saya lihat di sini tidak sama dengan yang dilihat oleh peserta. Ya, kemudian saya juga tidak bisa membaca chatnya Bapak Ibu. Lihat kok Bu, bagus. Ya, oke, makasih banyak. Nah, kenapa hari ini saya mau menyampaikan juga mengenai aksi perubahan karena sangat terkait dengan Stula tadi ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya juga untuk berbagi dulu mengenai aksi perubahan ini. Jadi kalau tadi Stula itu adalah bagian dari agenda aktualisasi, jadi kita tidak menyebutkannya lagi dengan proyek perubahan tapi aksi perubahan. Dan dia masuk agenda bukan agenda proyek perubahan, tetapi agenda aktualisasi. Nah, aksi perubahan ini bagian dari agenda aktualisasi tersebut. Nah, kalau Stula itu memberikan penguatan dan inspirasi awal bagi gagasan peserta, maka di aksi perubahan ini peserta sudah harus bisa ya mendesain dan juga melaksanakan ya gagasan-gagasan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ini kurang lebih sama ya seperti proyek perubahan yang dulu, tapi mungkin ada tambahan-tambahan karena ini betul-betul diminta ada kaitannya dengan agenda-agenda dan mata-mata pelatihan yang sudah mereka pelajari bersama. Nah, kalau dulu kan peserta itu sebisa mungkin kalau bisa jangan cuma berpatokan kepada gagasan yang terkait dengan tugas pokoknya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang justru terbalik. Peserta itu diminta fokus. Ini permintaannya. Menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkup pokoknya dan juga yang ada di lingkup organisasinya. Orang teman-teman Bapak dia taruh foto aja. Bisa berkontribusi langsung. Ya, bisa berkontribusi langsung terhadap organisasinya. Ya, fotonya sendiri dia kemana dia orang meningkatkan kinerja baik unitnya sendiri maupun organisasi secara hukum. Ya seperti itu sekarang mungkin perbedaan di antara aksi Ilham dimut dulu semua Pak Ilham. Proyek perubahan yang ada. Pak Ilham tolong dimut semua dulu Pak Ilham. Nah untuk TKA, jadi fokusnya kepada peningkatan manajemen kinerjanya kan, di mana agenda 3 itu menjadi indikator. Ya, agenda 3 sebenarnya itu menjadi indikator atau tools ya. Kalau kita sih menyebutnya agenda 3 itu adalah toolsnya. Buka jendelanya itu biar enggak. Apakah peserta itu bisa mengimplementasi ya tools-tools itu gitu yang ada di agenda 3. Ibu Salvia dibuka dulu suaranya Ibu Salvia. Saya tadi susah nyarinya siapa yang bersuara jadi saya mute.
Oke, baik. Ya. Terima kasih. Terima Sudah, kasih Pak Pak Ilham? sudah diingatkan ya. Jadi saya ulang kembali untuk aksi perubahan kita fokusnya sekarang adalah untuk meningkatkan kinerja. Ya, kinerja baik dari unit kerja unit kerja daripada reformer maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi agak berbeda dengan proyek perubahan dulu ya. Jadi dulu itu mereka dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah di luar organisasinya ya atau di luar dari unit kerjanya. Kalau sekarang diminta fokus ya, diminta fokus untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dari unit kerja maupun organisasinya tersebut. Oke, nah ini gambaran dari proses pelaksanaan daripada aksi perubahan. Jadi sama seperti yang dulu, agenda ini juga dipecah-pecah ke dalam beberapa bagian. Kalau saya tidak salah hitung ini jumlahnya ada sekitar 74 JP semuanya ya. Nah Bapak Ibu, untuk materi merancang, kalau dulu kita 18 JP, sekarang tinggal 15 JP. Kemudian kalau dulu tim pitching, sekarang cuma sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin perbedaan kalau kita lihat dari matriks jadwalnya dibandingkan dengan yang lalu. Kemudian tidak ada lagi namanya taking ownership. Ya, mereka cuma satu kali saja off campus. Ya, satu kali saja off campus di situ. Kemudian untuk pembimbingan pada saat setelah off campus ya, atau sebelum seminar aksi perubahan, kalau dulu itu 2 hari, kemudian ada hari di mana mereka mandiri mempersiapkan pameran inovasinya. Nah ini sekarang tidak ada ya, jadi cuma ada 9 JP. Ya, setelah off campus itu cuma ada 9 JP atau 1 hari saja waktu pembimbingan yang diberikan. Setelah itu besoknya sudah langsung seminar akhir. Ya, seminar aksi perubahan kinerjanya. Ya itu juga perubahan yang ada di dalam matriks jadwalnya. Nah, selebihnya kurang lebih sama dengan dulu proyek perubahan yang ada. Nah, kalau kemarin ini dari LAN, ya kita melihat keterkaitan mata pelatihan dan rancangan, khususnya untuk rancangan perubahan, itu tidak begitu melihat keterkaitan di agenda 1 dan agenda 2 khususnya untuk kepemimpinan transformasional ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kami sendiri sih melihatnya bahwa pada saat mereka mendiagnosa ya atau menganalisis permasalahan, sebenarnya agenda 1 itu sudah harus ada di dalamnya gitu. Nah, agenda 1 itu harusnya ada ya karena bela negara gitu. Di situ sama seperti self mastery dulunya. Kemudian di sini juga kalau kita lihat untuk agenda 2 materi kepemimpinan transformasional tidak terlihat di dalam rancangan aksi perubahan ya, tetapi setidaknya ini bisa menginspirasi mereka ya, bisa menginspirasi mereka dilihat dari bagaimana mereka merancang aksi perubahannya sendiri. Ya, jadi kalau saya kemarin di dalam misalnya penyusunan tabel milestone-nya atau tahapan kegiatan-kegiatannya itu harusnya mengimplementasikan kepemimpinan tadi. Gitu. Jadi walaupun tidak secara langsung, tapi paling tidak itu bisa memperlihatkan ya bagaimana mereka melakukan yang namanya proses kepemimpinan transformasional di dalam kegiatan-kegiatan aksi perubahannya tersebut. Itu gambarannya. Nah, untuk aksi perubahan, ya karena kita ada 2 bagian besar sebenarnya ya, yaitu rancangan dan implementasi, sehingga kalau dikatakan produknya, ya sebenarnya kita ada 2 kali yang membuat produk daripada aksi perubahannya itu, yaitu pertama rancangan aksi perubahannya sendiri, dan yang kedua nanti laporan implementasi aksi perubahannya, aksi perubahan kinerja
organisasi. Nah, saya mungkin akan memperlihatkan seperti apa outline daripada rancangan aksi perubahannya. Untuk rancangan, biasanya kita memulainya dengan latar belakang ya, atau teman-teman mungkin biasanya mulai dengan deskripsi, ya, deskripsi daripada judul. Gitu. Nah, ini ada sedikit perubahan outline yang disampaikan oleh LAN Jakarta, di mana rancangan aksi perubahan itu dibagi ke dalam tiga poin besar. Ya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Ya, latar belakang. Nah, di sini sebenarnya kesempatan peserta untuk memperlihatkan kemampuan analisisnya mereka. Ya, kemampuan analisis mereka dalam menggali permasalahan dan akar penyebab permasalahan yang ada di dalam unit kerja atau organisasinya sekarang ini. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang peserta itu memasukkan inspirasi mereka di sini, Bapak Ibu, yang diambil dari Stula. Ya, jadi tadi saya katakan kadang-kadang mereka itu menuliskan secara langsung ataupun secara tersirat pembelajaran yang mereka dapatkan di Stula di dalam rancangan aksi perubahannya tersebut. Nah, kebanyakan mereka menuliskannya nih di sini di dalam menggali permasalahan yang ada di organisasinya dan solusi yang mereka tawarkan. Solusi yang mereka tawarkan terhadap permasalahan tersebut. Itu ada di latar belakang rancangannya tersebut. Itu dia. Kemudian di bagian kedua dari rancangannya memuat mengenai tujuan dan manfaat. Nah, sama seperti yang lalu proyek perubahan, kita juga meminta peserta itu sudah menuliskan targetnya atau tujuan mereka jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, cuman ini kemarin kita meminta mereka itu untuk coba dengan cara yang sedikit berbeda ya. Kalau dulu kan kita menuliskan tujuan itu jangka pendek, kemudian jangka menengah, setelah itu jangka panjang ya. Nah, kita mencoba untuk membalik Bapak Ibu. Jadi kita minta mereka itu menentukan dulu apa sih kondisi yang mereka harapkan terkait dengan gagasan mereka itu. Ya, jadi kita mengajak mereka untuk menggali visi mereka nih. Ya, jadi kalau kemarin kan kita belajar mengenai coaching ya dengan Pak Ferry. Nah, ini sesuai nih dengan tugas kita sebagai coach. Jadi kita sebenarnya coach itu kan diminta untuk meletakkan fondasi dasar dari peserta gitu ya, supaya mereka jelas visinya, visi ke depan. Jadi apa yang mereka harapkan ke depan itu, kondisi ideal yang mereka harapkan seperti apa. Kemudian setelah itu mereka menetapkan sekarang itu mereka bisanya sampai di mana dulu ya. Mereka ada di mana dan mereka bisanya sampai di mana gitu. Jadi kayak GPS ya. Kayak GPS, mereka menentukan titik lokasi mereka dan juga titik tujuannya di mana. Setelah itu barulah menetapkan jangka menengahnya atau titik tengahnya itu di mana. Nah, memang dari pengalaman kami itu agak susah memang ya untuk mengubah cara berpikir peserta ini. Dan apalagi kan mereka mungkin sudah mendapatkan pembelajaran sebelumnya ya, baik pengalaman mereka sendiri waktu ikut diklat kepemimpinan tingkat 4, ya maupun mungkin dari pembelajaran yang mereka dapatkan dari teman-teman mereka sebelumnya. Ya, di mana tujuan selalu tetapkan jangka pendek, kemudian menengah dan panjang. Apalagi kebanyakan saya lihat pada saat menyusun tahapan kegiatan yang dalam bentuk matriks milestone itu yang mereka uraikan rata-rata cuma yang jangka pendek saja gitu. Menengah dan panjang enggak. Ya, sehingga seolah-olah seperti dilupakan. Gitu ya. Ya, ini menarik karena apa yang disebutkan oleh Pak Ferry kemarin ya. Umumnya kalau dari hasil evaluasi kami sebelum-sebelumnya, sekitar 8, ini hasil kajiannya kami dulu, waktu 2 tahun pertama implementasi proyek perubahan, sekitar 80% proyek perubahan itu berakhir hanya sampai di jangka pendek. Ya, jarang sekali yang sampai ke jangka panjang. Gitu. Ada beberapa ya sampai jangka menengah dan jangka panjang. Nah, 80%-nya itu di jangka pendek. Kenapa?
Di luar dari hal-hal teknis ya, di luar dari hal teknis seperti mereka dipindahkan gitu. Tetapi ada juga yang tidak dipindahkan tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak melaksanakan jangka menengah dan jangka panjangnya. Kenapa? Karena mereka memang kurang kuat visinya di jangka menengah dan jangka pendek. Dan sebenarnya kita sudah bisa membaca di awal pada saat mereka itu sudah menetapkan gagasan atau judulnya. Judulnya itu pendek, Mbak. Ukurannya terlalu pendek, ya cuma mencakup jangka pendeknya saja gitu. Ya sehingga begitu ditanya, kalau begitu jangka menengahnya apa? Bingung kan? Jangka panjangnya apa gitu? Bingung. Ya, karena judulnya aja sudah jangka pendek. Jadi judul itu semestinya mencakup jangka panjangnya Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau judul itu sangat ideal bentuknya. Ya, berupa visi. Nah, ini yang masih sulit memang kita terapkan. Bukan hanya karena peserta reformer sulit untuk mengubah paradigmanya. Coach sendiri kadang-kadang juga kesulitan itu untuk mengubah paradigma berpikirnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini kita juga sedang belajar gimana caranya ini untuk bisa membuat peserta itu melihat visionnya ke depan dulu, ya seperti apa yang mereka harapkan atau kondisi ideal yang mereka tetapkan ini seperti apa. Setelah itu, oke, sekarang itu mereka ada di mana? Ya, jadi kondisi sekarangnya itu seperti apa? Kemudian, oke, kalau begitu untuk 2 bulan ke depan apa yang bisa mereka lakukan? Jadi kalau seperti itu kan lebih gampang sebenarnya sih kalau kita sudah menentukan jangka panjangnya seperti apa atau kondisi idealnya seperti apa, sudah jelas, aduh terlebihnya itu udah lebih jelas lagi gitu untuk menetapkannya. Cuman ini dia ya, karena paradigma berpikir tidak mudah untuk diubah, jadi ini masih menjadi kendala. Itu Bapak Ibu. Nah, yang hal lain yang mungkin perlu juga menjadi concern dari fasilitator maupun coach adalah di bagian ketiga, yaitu strategi penyelesaian masalahnya. Ya, jadi di sini selain mendeskripsikan, jadi mereka perlu sedikit menjelaskan inovasinya itu kayak apa gitu. Ya, seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan inovasinya tersebut gitu. Jadi konseptualnya ya kayak apa. Kemudian kalau misalnya mereka ada misalnya mereplikasi ya atau memodifikasi dari inovasi yang lain, itu mereka bisa jelaskan apa perbedaannya di sini gitu. Ini yang di poin 1. Nah, di tahapan kegiatan ini biasanya di sini letaknya milestone ya, di sini letaknya milestone. Nah, di milestone ini perlu diingatkan peserta untuk mengacunya kepada tujuan tadi. Jadi kalau ada tujuan jangka menengah dan jangka panjang, mereka juga sudah harus bisa mendesain milestone jangka menengah dan jangka panjangnya tersebut, walaupun tidak sedetail ya, pencapaian tujuan jangka pendeknya. Ya, tetapi mereka sudah harus punya gitu, supaya mereka itu tahu ya apa yang sudah harus mereka tindak lanjuti, even mereka itu sudah selesai seminar nantinya. Gitu. Dan itu memang kita tagih nanti di laporan akhirnya. Ya, ada namanya tindak lanjut di laporan akhir. Nah, yang berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini lebih kepada sumber daya manusianya memang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sumber daya manusianya ini untuk menguatkan kemampuan mereka di dalam membangun jejaring ya, dan memobilisasi stakeholder yang mereka miliki sebenarnya. Itu dia. Jadi kalau kami di sini kan sebenarnya yang bagian C ini mengacu kepada indikator-indikator penilaian yang ada di penilaian rancangan aksi perubahan tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah manajemen resiko. Dulu kita mengenalnya sebagai potensi hambatan ya. Nah, potensi hambatan. Cuman bedanya kalau dulu itu potensi hambatan kan secara umum. Ya, secara umum. Kalau ini enggak, karena kita berbicara mitigasi resiko. Ya, mitigasi resiko. Dari setiap langkah yang mereka desain, mereka sudah harus memperhitungkan resikonya apa supaya mereka bisa mengantisipasi.
ya mengantisipasi kegagalan dari implementasi langkah-langkahnya tersebut. Jadi Bapak Ibu, untuk manajemen resiko ini detail. Ada pertanyaan dari peserta, Bu, kalau saya melihat di setiap kegiatan saya ini, di setiap milestone ini, ada resikonya. Jadi saya nulisnya setiap kegiatan, ya kalau memang setiap di kegiatan itu ada potensi resikonya, tuliskan aja resikonya seperti apa dan strateginya atau mitigasi resikonya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kan kita melihat sesuatu itu kegiatan mereka ya, terutama kan ya milestone awal itu standar sekali gitu ya, milestone-nya itu membentuk. Ya. Bu Andi. Ya. Bu, waktunya sudah hampir habis karena kita harus menyediakan sesi buat teman-teman. Oke, baik. Ini sudah terakhir juga, Bu Yus ya. Oke, jadi untuk manajemen resiko intinya adalah ini bisa saja per kegiatan yang mereka siapkan mitigasi resikonya. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kegiatan yang sangat standar pun, misalnya seperti terbentuknya tim, itu ada resiko di dalamnya yang kadang-kadang mereka tidak perhitungkan sekarang gitu, karena melihat potensi resiko secara umum saja. Giliran nanti implementasi barulah mereka mengadu ke coach-nya, gimana ini. Nah, itu dia. Jadi kenapa mereka sekarang sudah harus mendeskripsikan manajemen resikonya tersebut di dalam rancangannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk gambarannya ya. Selebih nanti mungkin kita bisa bahas di diskusi bersama mungkin. Ya, terima kasih Ibu Ais. Saya serahkan kembali ke Ibu Ais ya. Baik, terima kasih Bu Andi yang luar biasa atas pemaparan materinya. Memang untuk Stula ini banyak sekali ya teman-teman yang antusias sekali ingin bertanya tentang materi Stula ini. Karena terus terang di kondisi kita yang saat ini, kondisi pandemi, ini menjadi sesuatu yang sedikit membingungkan karena kita baru pertama kali ini namanya studi lapangan, tapi kok nggak bisa ke lapangan gitu. Nah, menyiasati hal inilah kita perlu banyak sekali pencerahan dari guru-guru kita. Berhubung kita terkendala waktu ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi mungkin ada beberapa ada keterbatasan waktu, jadi kita batasi ya Bapak Ibu ruang pertanyaannya. Sementara mungkin menunggu teman-teman yang raise hand, saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu ya, dari Ibu Titi Krisnawati dari kalau tidak salah ini dari BPSDM NTT ya. Mohon Ibu Titi kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi. Mangga silakan Bu Titi. Saya membatasi untuk 2 pertanyaan dulu deh Bu ya, kalau waktunya takut nggak cukup karena nanti sesi selanjutnya kita harus memulainya. Saya persilahkan Ibu Titi Krisnawati yang tadi sudah terlebih dahulu menulis pertanyaan di ruang chat. Mangga Bu Titi ada? Ada Bu. Terima kasih. Ya. Saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Fia, terima kasih. Saya pikir tadi dibacakan saja karena saya sudah chat, ternyata dipanggil. Ya udah nggak apa-apa. Salam kenal Bu, saya Titi dari BPSDM Provinsi NTT. Saya mulai dari yang terakhir ya Bu, yang soal aksi perubahan gitu. Saya lihat kok sepertinya nggak ada hal yang signifikan berubah ya sebenarnya dari proyek perubahan ke aksi perubahan gitu. Kalau saya lihat gambarannya hanya lebih berubah pada redaksi saja, karena secara substansi mirip-mirip itu sih. Kalau manajemen resiko dulu juga ada sih sebenarnya di proyek perubahan kan, tentang potensi masalah, bagaimana mengatasi kendala masalah gitu. Ya, terus soal milestone, kalau yang dulu dari jangka pendek, menengah ke panjang, sekarang dari mulai yang panjang, menengah, dan pendek. Bagi saya, ketika saya nge-coach gitu, sebenarnya hubungan yang dibangun antara coach, mentor, sama peserta,
ketika itu dikawal dan ketika kita melihat milestone yang jelas, walaupun pada masa proyek perubahan sebenarnya kita bisa bisa saja yang jangka menengah, jangka panjang juga bisa kita lakukan gitu, kita kawal terus gitu. Itu tergantung komitmen sih saya pikir gitu ya. Kecuali dimutasi gitu. Tapi sebenarnya kalaupun dimutasi, pengalaman saya membimbing, anak bimbingan saya itu lapor gitu kan, karena di grup kan masih ada, Bu, maaf saya ternyata dimutasi pada bulan keberapa gitu. Saya selalu mencoba untuk menyampaikan kalaupun dimutasi ada milestone menengah Anda yang mungkin Anda bisa sampaikan kepada pemimpin berikutnya. Jika itu masih bisa untuk dilanjutkan, ya mohon dibantu untuk terus Anda kawal gitu ya. Apalagi kalau berkaitan dengan anggaran misalnya, itu terus dibantu dikawal. Kalau memang semuanya kembali kepada masing-masing ya, ada yang memang mereka merasa bahwa apa yang mereka buat itu adalah bagian dari sebuah jadi banyak orang lebih proyek perubahan itu hanya sebuah target gitu ya, target mau lulus gitu. Kalau saya selalu mencoba untuk menguatkan kepada coach saya gitu, bahwa kadang-kala kita hidup itu jangan mengejar target saja ya, bahwa setiap proses untuk mencapai target itu sebuah pertumbuhan. Bagaimana seorang pemimpin harus bertumbuh gitu, ini proses yang harus dialami. Itu, makanya saya selalu mencoba untuk selalu mengawal, walaupun sudah tak jadi coach-nya lagi gitu, tapi saya mencoba untuk menanya minimal itu tanggung jawab moral, kalau saya sih tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral gitu. Itu aja sih Bu. Tapi untuk yang stula tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu Iya sudah menyampaikannya, jadi terima kasih, saya tidak menanya lagi yang soal stula. Saya kembalikan Ibu moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titi, intinya sudah kita tanya, udah kita dapat tangkap, nanti mudah-mudahan Bu Andi bisa menjawabnya. Ibu, satu aja sekalian dijawab nanti ya Bu. Ini buat Pak Arwin, silakan Pak Arwin, ini mungkin penanya terakhir saja ya Bu, mohon maaf sekali rekan-rekan yang lain karena keterbatasan waktu. Jadi silakan Pak Arwin, satu lagi, nanti biar sekalian dibahas oleh Bu Andi. Oh ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Eis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Selamat sore waktu Indonesia Tengah dan Timur, teman-teman semua. Begini, mungkin ini karena ada dua topik. Jadi yang pertama yang ingin saya saya ingin fokus ke stula, yang kedua kemudian ke penyusunan RAP. Nah, untuk stula mungkin saya tidak akan banyak bertanya, lebih banyak ke sharing aja, berdasarkan pengalaman nih Bu Sylvia. Pak Arwin, mohon maaf, bisa dipersingkat saja ya Pak, pertanyaannya, mohon maaf. Jadi informasi bahwa kami baru saja menyelenggarakan PKA dan PKP di PPSDM Kementerian ATR BPN, dan itu seluruhnya kita sudah laksanakan dengan apa yang disebut LAN sebagai distance learning. Saya lebih suka menyebutnya sebagai e-learning sebetulnya. Nah, saya supaya lebih singkat, saya masuk ke stula. Di stula itu kita tetap strict dengan master jadwal, Bu. Jadi 5 hari tetap. Tapi betul sama persis kita menggunakan virtual visit. Nah, tapi bentuk virtual visitnya itu ya kurang lebih juga memang mungkin sama aja. Tapi kita memilih lokasi memang yang salah satu indikator pemilihan lokasinya adalah Google My Business malah. Bukan kita tidak menggunakan Google Earth, tapi kita gunakan Google My Business. Artinya yang rating visitornya paling tinggi di Google My Business. Kita mungkin melihat beberapa institusi yang sudah akan bagus, yang kita anggap bagus, tapi ternyata di Google My Business dia ratingnya rendah. Nah, padahal rating Google itu kan nggak bisa bohong. Ya udah kita cari. Nah, kita dapatlah misalnya 2 lokasi yang kita ambil itu adalah Jakarta Smart City sama DPM PTSP di Pemprov DKI. Nah, itu kita jalankan ini Bu. Ini saya mau minta tanggapan balik dari Ibu terkait apa yang kami lakukan nih. Saya sharing pengalaman, nanti mohon tanggapan Ibu. Kami melakukannya tetap 5 hari. Hari pertama itu pada saat pembekalan
kita sudah kasih link-link yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dari awal gitu. Kita sudah kasih websitenya, kita sudah kasih lokasinya di Google Maps. Andi, mohon maaf. Pak Andi, mohon maaf, waktu kita terbatas. Artinya semua kita full sudah laksanakan secara elektronik. Dan kita tetap dilaksanakan 5 hari dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, recordingnya kita gunakan, kita tetap menggunakan Zoom pertemuannya, tetapi itu di-embed ke LMS. Jadi semua terrecord di LMS. Nah, yang jadi pertanyaan saya terakhir, karena kita sharing sudah banyak sekali bahkan di semua kelas, di dalam satu kelas, terakhir di hari kelima itu kita laksanakan seminar juga, bahkan yang dihadiri oleh seluruh kelompok dan seluruh lokus. Itu lalu kita menjadi bertanya, lah berbagi pengalamannya ngapain ya? Berbagi pengalamannya ngapain? Karena semua sudah dibagi nih. Akhirnya ya dibebaskan aja. Ini mungkin salah nih. Dibebaskan saja peserta itu untuk sharing di antara mereka aja. Tapi kemudian lalu tidak terlihat ngapain mereka. Itu mengenai Stula. Lalu kemudian mengenai RAP, satu aja pertanyaan saya, Bu. Sebetulnya logika pembimbingan yang cuma 2 hari itu seperti apa? Karena saya ingat penjelasan Pak Ferry. Mudah-mudahan Pak Ferry juga masih ada di forum. Penjelasan Pak Ferry minggu lalu bahwa coaching itu sebetulnya kan harusnya mulai dari awal. Karena coaching 2 hari dengan mekanisme coaching yang menggunakan ilmu coaching yang benar, itu nggak mungkin selesai dalam 2 hari. Lalu ujuk-ujuk terjadi aksi perubahan, itu kayaknya sih magic gitu. Nah, itu gimana sebetulnya, Bu? Logikanya apa tidak lebih baik coaching itu memang kita mulai dari hari pertama di pembukaan sudah dibagi, coach sudah ditunjuk. Jadi dia menjadi semacam academic advisor bagi peserta gitu, sepanjang pelaksanaan PKA ataupun PKP-nya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama, Bu Moderator ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak terlalu lama, mohon maaf Bapak. Bapak terlalu lama. Aduh, luar biasa sekali nih. Mohon maaf rekan-rekan sekalian karena memang keterbatasan waktu. Jadi mungkin saya agak sering mengingatkan. Karena untuk materi 2 ini sangat menarik, tetapi waktu kita memang hanya terbatas. Jadi mohon juga teman-teman memaklumi untuk teman-teman yang lain yang tidak punya kesempatan untuk bertanya. Kepada Ibu Andi, kami persilahkan untuk membahas 2 pertanyaan tadi, tapi juga saya mohon maaf ya Ibu, jadi Ibu nanti membahas itu juga jangan lama-lama. Saya takut kena semprit dengan Ibu sendiri sih, saya nanti disemprit nih. Mangga silakan Ibu. Ya baik, makasih banyak Bu Elis. Saya langsung aja ya ke Ibu Titi dulu. Jadi memang kalau kita melihat proyek perubahan dan aksi perubahan itu tetap ada samanya, ya tetap ada samanya. Cuman karena ini tadi Bu, kita fokusnya kepada peningkatan kinerja organisasi, ya, kemudian toolsnya itu sudah kelihatan ya, indikator-indikator peningkatan kinerjanya sudah ada di materi kita, ya di agenda 3 khususnya, maka itu juga menjadi ukuran penilaiannya nanti ya ke peserta. Jadi ya kayak tadi itu yang pertama saya bilang bahwa kalau dulu itu dia reformer itu boleh ngambil gagasan itu atau masalah yang di luar dari unit kerjanya, yang bahkan mungkin dari organisasinya, ya bisa seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, ya mereka tidak bisa. Karena ingat, nanti poin terakhir, penilaian terakhir mereka ada di sustainabilitas juga. Ya, jadi di laporan implementasi itu ada poin penilaian terkait dengan keberlanjutan, dan itu selalu dikaitkan dengan SKP-nya mereka, kinerjanya mereka gitu. Jadi saya mau tidak mau mereka sudah harus memikirkan pada saat mereka membuat desainnya itu, ya apakah yang mereka lakukan ini nanti betul-betul bisa meningkatkan kinerja organisasinya, ya secara luas dan kinerja unitnya sendiri gitu, ya secara khusus. Seperti itu sebenarnya. Jadi ini kita membuat untuk aksi perubahan, kegiatan-kegiatan yang mereka ambil itu betul-betul harusnya mengacu
kepada peningkatan kinerjanya tersebut gitu. Jadi nggak boleh lagi sembarangan mereka menambah-nambahin kegiatan ya, kalau tidak ada kaitannya bahwa apakah nanti kegiatan itu kalau dilakukan itu akan membawa menuju kepada peningkatan kinerja yang dimaksud tersebut. Ya, itu mungkin secara filosofisnya. Kemudian yang kedua tadi mengenai manajemen resiko. Ya, jadi manajemen resikonya kita minta mereka lebih detail. Jadi sebenarnya kalau saya kemarin gitu ada memang tabelnya, ya. Jadi dibuatkan tabelnya gitu bahwa mereka harus bisa merinci di mana sih potensi resikonya tersebut, ya di dalam kegiatan-kegiatannya itu, sehingga mereka sudah punya langkah antisipasi di dalam melaksanakan setiap kegiatan tersebut. Nggak lagi secara umum gitu menyebutkannya, karena kalau kita mengatakan apa potensi hambatannya umum sekali. Kalau dulu-dulu itu biasanya misalnya keterbatasan waktu dari stakeholder, ya seperti itu. Jadi sangat-sangat umum, ya seperti itu. Nanti giliran begitu mereka melaksanakan kegiatannya, baru deh mereka melihat ya bahwa oh ternyata seperti ini nih. Nah, sekarang mereka diminta untuk bisa lebih detail melihat potensi-potensi resiko tersebut. Nah, kalau saya kemarin coach saya memang itu di fasilitatornya sendiri itu sudah meminta mereka membuatkan tabel di mana sih ada potensi resikonya itu terjadi dan bagaimana strategi mereka, ya siapa yang berperan ya di dalam antisipasi resiko tersebut. Gitu. Itu mereka lebih detail di situ. Nah, mudah-mudahan sudah bisa cukup menjawab Bu Titi. Kemudian yang kedua nih menarik nih Pak Arwin. Jadi Stula kenapa kami cuma 3 hari karena tidak dihitung dengan perjalanan lagi ya. Kemudian 3 hari pun itu sebenarnya sudah dengan waktu jam mandiri, ya memberi mereka kesempatan secara mandiri untuk bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak ada pemaparan seperti seminar, ya tidak ada lagi. Makanya mereka diberi waktu pada saat berbagi pengalaman, di mana di situ semua kumpul 40 orang tuh, mereka sharing, ya seperti apa sih yang mereka lakukan. Jadi ada 4F yang kita cari di dalam berbagi pengalaman tersebut, Bapak Ibu. Ini mumpung saya ingat juga. Jadi 4F. Yang pertama F-nya adalah faktanya. Faktanya. Seperti apa proses yang mereka lalui dalam Stula tersebut. Ya, jadi kalau mereka bisa mendetailkan, itu kan kelihatan bagaimana aktifnya mereka gitu. Kalau mereka bisa mendetailkan prosesnya tersebut. Itu fakta. Yang kedua adalah feel-nya. Ya, seperti apa yang mereka rasakan sih dengan Stula virtual itu? Ya, ini menarik sekali karena ada yang mengatakan bahwa baru pegang laptop nanti setelah mengikuti PKA gitu. Jadi ini menarik sekali untuk mendapatkan feel mereka di situ. Kemudian baru kali itu mereka yang merasakan yang namanya menggunakan Google Earth. Ya, jadi kemarin tuh Google Earth jadi bahan-bahan energizer juga buat mereka ya, karena mereka ini tadinya boro-boro pergi melihat lokusnya, ini mereka melihat rumahnya gitu, nyari rumahnya sendiri, mana ya rumahnya gitu, karena baru kali itu belajar Google Earth. Itu yang F yang kedua. F yang ketiga adalah finding. Nah, findingnya ini adalah insight, aha moment yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran itu. Ini penting karena terkait dengan F yang keempat, yaitu future. Apa yang mereka bisa implementasikan. Gitu. Kalaupun tidak dimasukkan ke dalam proyek perubahannya, paling tidak mereka bisa sampaikan ke organisasinya untuk ikut juga gitu, mereplikasi. Jadi penting sekali ini pembelajaran berbagi pengalaman tersebut untuk menggali 4F tadi. Itu mungkin untuk sharing Stulanya Bapak Ibu ya. Jadi 3 hari itu kita rasa sih sudah cukup. Ya, kita kan tidak berhitung konsumsi sekarang ya, jadi dipadatin pun itu nggak masalah sebenarnya. Nah, yang pertanyaan kedua Pak Arwin terkait dengan gimana ini coaching, ya. Jadi coaching itu kan sebenarnya ada jeda waktu antara proses coaching kemudian mereka melaksanakan apa kesepakatan coachingnya itu ya. Jadi kita 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi ini waktunya tidak gitu. Makanya memang proses coaching di dalam pelatihan kita ini sekarang itu masih nyampur ya. Nyampur sebenarnya antara proses coaching sama memfasilitasinya sendiri gitu. Nah,
saya nggak tahu implementasinya seperti apa bagi teman-teman, tapi kalau bagi saya sendiri sebagai coach, penetapan coach itu dari awal memang penting sekali. Jadi kita harus cari tahu memang gitu bahwa kita akan jadi coach nantinya. Karena kita akan melihat proses pembelajaran peserta gitu. Oh, dia sih sampai di mana nih pembelajarannya. Waktu dulu masih ada masih pola lama pun itu sudah saya berlakukan gitu. Oh, mereka kan sudah belajar koordinasi misalnya ya, jejaring kerja. Berarti mereka sudah punya pemahaman mengenai jejaring kerja. Itu yang saya tanyakan ke mereka gitu. Jadi makanya itu bisa membantu sebenarnya peserta ya, dengan waktu yang sangat mepet, yang sangat sedikit ini, coach bisa menggali dulu pemahaman peserta terhadap pembelajaran yang sudah mereka dapatkan sebelum sampai kepada membahas gagasannya mereka itu sendiri. Jadi memang kalau kita menerapkan proses dari coaching yang disebutkan oleh Pak Ferry, itu benar-benar di PKA itu memang agak sulit gitu. Ya, ini tergantung dari strategi coachnya saja ya jadinya. Sehingga intinya begini saja kalau saya Bapak Ibu. Coach itu tidak memberi solusi. Ya, intinya itu saja. Coach itu tidak pada tempatnya memberi solusi kepada peserta, tapi kalau referensi dia bisa. Ya, memberikan referensi itu bisa. Ya, kemudian berbagi, misalnya berbagi pemahaman ya dari materi-materi yang mereka dapatkan itu bisa, karena kita kan juga fasilitator gitu ya, bisa. Tetapi intinya dia coach itu jangan memberikan solusi ke peserta gitu ya, ngasih lagi ini nih bagusnya nih permasalahan yang diambil, nggak bisa seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ke materinya, dari pemahaman materi kemarin atau dari setelah kemarin itu apa sih yang bisa menjadi insight Bapak atau Ibu ya, seperti itu untuk bisa tetap menjalankan peran kita sebagai coach di situ. Mungkin itu saja yang saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Andi. Buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena batasan waktu. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Titin dan Pak Arwan sudah mewakili dari beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Nanti mohon kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan mungkin bisa di email, nanti Pak host mungkin menyediakan grup email supaya nanti bisa dibahas atau ditanyakan, mungkin di grup PKP-nya sendiri nanti ya, PKP 3 nanti kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan menyimpulkan Bu Andi. Sekali lagi, untuk Stula tadi, dalam berbagi pengalaman, hal yang penting yang disampaikan oleh Bu Andi tadi adalah ada 4 hal ya, terkait dengan Stula itu, yaitu tadi 4 F-nya tadi. Itu bagaimana faktanya, bagaimana feel-nya, dan bagaimana finding serta picture-nya. Itu hal yang mendasar untuk di Stula itu. Kemudian di aksi perubahan, Bu Andi tadi menekankan bahwa para peserta itu agar betul-betul mengacu pada peningkatan kinerjanya. Jadi apa yang dia lakukan itu benar-benar menjawab dari dan menjadi problem solving bagi organisasinya. Itu yang mungkin Ibu Andi yang bisa kita sampaikan pada sesi ini. Baiklah rekan-rekan, kita kasih applause yang besar sekali buat Bu Andi atas apa yang sudah disampaikannya. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Andi ini sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita dalam memberikan materi untuk Stula dan aksi perubahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan di sesi pertama ini, karena keterbatasan waktu jualah yang mengakibatkan kita harus menyudahi acara diskusi e-sharing kita pada hari ini. Untuk meningkat ke acara sesi kedua, nanti akan saya kembalikan dulu kepada Bapak host. Saya sebagai moderator
mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan permintaan Bapak dan Ibu untuk bertanya di sesi ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ilham, kami serahkan kembalikan waktunya kepada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham.